bahwa BNN hanya jadi benalu bagi negara, bahwa BNN hanya jadi lintah darat bagi bangsa kita, dan kemudian beliau membuarkan BUMN ini, maka tentu Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN di periode 2019-2024 akan dicatat sebagai dalam sejarah bahwa sebagai Menteri BUMN terburuk di dalam sejarah itu. Sekali lagi meminjam istilahnya Pak Prabowo, Pak Erick Thohir ini omon-omon aja begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Pak Menteri dan seluruh jajaran. Pertama, marhaban ya Ramadan. Rabbana taqabbal minna siyamana innaka antas samiul alim. Yang kedua, kami mengapresiasi Pak Menteri atas kinerja keuangannya di tengah situasi politik setahun terakhir yang tidak baik-baik saja, tapi BUMN bisa terus bertumbuh. Yang ketiga, kami senang melihat Pak Menteri dan jajaran tambah seger, Pak. Kalau Bapak lihat para anggota kita ini makin kering kerontang karena 6 bulan terakhir di Dapil ternyata rakyat semakin cerdas. Maka kami berharap betul ke depan BUMN bisa lebih kolaboratif dengan kami, dengan mitra kerjanya, bukan hanya dengan oknum-oknum tertentu. Karena kami semua di sini ini ya alhamdulillah bisa melewati lubang jarum itu. Tapi banyak kawan kami yang mereka setiap hari rajin ke tempat ini tapi juga tidak jadi karena rakyat sekarang semakin cerdas. Kalau kita tidak kolaboratif maka kita akan tergilas oleh situasi itu, Pak. Namun demikian, dengan pencapaian Pak Menteri tadi yang luar biasa, ada beberapa hal yang ingin kami berikan masukan dalam rangka tentu kecintaan kami terhadap BUMN, Pak. Yang pertama, walaupun berbeda kubu, tapi kami sangat mengapresiasi atas apa yang dilakukan Pak Prabowo dalam upaya untuk memperbaiki BUMN. Bagaimana saat itu ketika kampanye di bulan Januari tahun 2024, beliau mengkritik keras BUMN, beliau melihat bahwa manajemen di BUMN itu malas-malasan katanya. Beliau juga mengatakan bahwa BUMN ini hanya mengandalkan proteksi pemerintah. Kemudian beliau juga mengatakan di kesempatan yang lain di bulan yang sama, di bulan Januari, beliau mengatakan bahwa BUMN ini ketika diberikan privilege untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah mematok harga yang tinggi. Bahkan bekerjanya terkadang molor dan banyak lagi kritik yang lainnya, Pak. Nah, kemudian kalau saya cocokkan dengan presentasi Pak Menteri tadi di halaman kedua, juga demikian. Jadi kalau kita lihat amburadulnya pengelolaan BUMN terlihat dari usulan dan realisasi BUMN sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024 yang senilai 226,1 triliun yang Pak Menteri paparkan tadi. Maka artinya adalah setiap dividen yang diberikan oleh BUMN kepada negara, pada kenyataannya akan kembali ke BUMN melalui PMN yang diberikan kepada BUMN begitu. Walaupun kita lihat kenyataannya banyak sekali termasuk karya-karya yang ada di sini, ketika sudah diberikan kucuran puluhan triliun dana dari PMN, tapi tetap saja hancur-hancuran. Begitu juga dengan Garuda Indonesia. Kemudian kalau kita lihat di bulan Maret baru-baru ini, Pak Prabowo juga mengkritik keras BUMN. Saya jadi heran, kenapa Pak Prabowo kembali mengkritik BUMN? Padahal di bulan ini pemilu sudah selesai. Padahal beliau tidak perlu lagi elektabilitas. Padahal beliau tidak perlu lagi mencari suara hati pemilih. Artinya apa? Artinya BUMN di mata Pak Prabowo benar-benar tidak baik-baik saja begitu. Maka saya tidak bisa bayangkan ketika nanti misalnya tiba-tiba siapa tahu Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, yang kemudian beliau melihat bahwa BUMN tidak baik, bahwa BUMN hanya jadi benalu bagi negara, bahwa BUMN hanya jadi lintah darat bagi bangsa kita, dan kemudian beliau membuarkan BUMN ini, maka tentu Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN di periode 2019-2024 akan dicatat sebagai dalam sejarah bahwa sebagai Menteri BUMN terburuk di dalam sejarah itu begitu, Pak. Maka harapan kami ke depan harus diperbaikin, Pak. Di waktu yang singkat ini ke depan harus dilakukan kerja-kerja taktis agar kemudian BUMN, mohon maaf kalau sekali lagi meminjam istilahnya Pak Prabowo, Pak Erick Thohir ini omon-omon aja begitu. No action. Jadi hanya kalau katanya anak muda seperti itu tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya soal target BUMN dalam Renstra tahun 2022-2024 sudah pasti tidak tercapai. Artinya sekali lagi Pak Erick Thohir gagal total dalam memimpin BUMN periode 2019-2024. Saya ini sudah sering mengingatkan Menteri BUMN mengenai capaian Renstra. Sebenarnya cara sangat mudah untuk melihat kinerja BUMN adalah melihat capaian labanya. Kalau kita lihat di Renstra tahun 2020 hingga tahun 2024, yang di situ dipaparkan bahwa
target kumulatif laba BUMN adalah 1.172 triliun. Mungkin Bapak lupa di halaman berapa, itu di halaman 65 Renstra. Nah, adapun target kumulatif kalau mau kita jabarkan tahun 2020 hingga tahun 2023 secara berturut-turut adalah 178 triliun, kemudian 199 triliun, 222 triliun, dan 248 triliun, yang kita total adalah 847 triliun. Sedangkan capaian laba seperti yang dipaparkan oleh Pak Erick Thohir tadi, ketika kita pantau dari tahun 2020 hingga tahun 2023 secara berturut-turut hanya 13 triliun, kemudian 125 triliun, 309 triliun, dan kemudian seperti yang dipaparkan soal asumsi 2023 yaitu 292 triliun, yang artinya totalnya hanya 739 triliun. Yang kalau kita kemudian kita cek gapnya adalah ada 108 triliun yang tidak tercapai. Kemudian ditambah target laba tahun 2024 yang di dalam Renstra disebutkan yaitu 325 triliun, maka ditambah gap yang ada, totalnya saya hitung-hitung tadi adalah 433 triliun. Nah, maka kami tidak habis di akal pikir kami, hal ini akan tercapai di periode akhir Bapak. Karena apa? Kalau kita lihat laba BUMN kontributor terbesar adalah dari Bank BUMN yang itu mencapai 44%. Yang itu saya pikir di periode di tahun 2024 ini paling mentok dari akumulasi perbankan BUMN hanya tercapai 160 triliun. Maka sekali lagi hal yang Bapak lakukan selama ini ya seperti yang disampaikan Pak Prabowo tadi, hanya sekedar omong-omong saja. Belum lagi kalau kita lihat di Renstra target capaian yang lain yang tidak tercapai, yaitu soal ada 6 BUMN yang Bapak sampaikan di Renstra akan masuk dalam top perusahaan global pada tahun 2023, dan ada 7 perusahaan BUMN yang akan masuk dalam top perusahaan global di tahun 2024, yang itu di tahun 2023 ini baru tercapai satu yang masuk Fortune 500 global, yaitu Pertamina. Maka harapan kami ke depan, hal ini perlu untuk kemudian dilakukan langkah-langkah taktis agar kemudian bisa mencapai target-target yang sudah Bapak paparkan di Renstra 2020-2024. Kemudian yang ketiga, soal Formula E. Formula E tahun 2024 tidak dilaksanakan karena alasannya karena kondisi politik yang tidak stabil. Tapi kalau kita lihat MotoGP tetap dilakukan walaupun tren penontonnya terus menurun. Artinya tidak dilakukan Formula E ini hanya soal konsistensi Pilpres saja begitu. Maka harapan kami Pak Menteri, Bapak tahu bahwa penyelenggara Formula E pengganti Jakarta adalah mana Pak Menteri? Yaitu Tokyo dan Shanghai. Maka harapan kami di tahun berikutnya, ini kan sudah kelihatan di quick count kalau menurut capres yang Pak Menteri dukung kan begitu. Artinya pemilu kan sudah aman-aman saja. Artinya harapan kami formula ini bisa terus diteruskan agar bagaimana ini yang sudah sejalan dengan konsep hilirisasi dan pengembangan industri listrik di negara kita bisa segera terwujud begitu. Kemudian yang keempat soal penundaan IPO Pertamina Hulu Energy. Kembali Kementerian BUMN kami lihat bahwa baru-baru ini akan menunda Palemco. Tidak habis di pikiran kami bahwa 2 tahun yang lalu ketika negara kita mengalami kelangkaan minyak goreng, yang di sisi lain minyak sawit begitu melimpah di negara kita, yang kemudian ada inisiasi dari Kementerian BUMN untuk membuat Palemco agar menjadi industri minyak goreng terbesar di negara kita. Tapi kenyataannya baru-baru ini diumumkan itu akan ditunda. Apakah kita kalah dengan oligarki-oligarki yang ada di dalam negeri kita, Pak? Yang kemudian ini tidak dilakukan, padahal rakyat sangat berharap banyak sekali atas hal ini. Kemudian yang kelima, Pak, pada kesempatan kali ini, saya Mufti Anam dari fraksi PDI Perjuangan mengusulkan dan meminta laporan keuangan BUMN atas pertanggungjawaban penggunaan dana investasi untuk pengembangan startup di Indonesia yang melibatkan anak perusahaan Telkom, anak perusahaan BRI dan lainnya yang dikucurkan ke berbagai startup yang mencapai triliunan rupiah. Kalau perlu pimpinan dalam hal ini dibentuk panja agar kemudian kita bisa tahu secara terang benderang persoalan yang terjadi ini. Kemudian soal PMN di halaman 7. Kalau kita lihat dari apa yang dipaparkan Pak Menteri tadi, ada peningkatan permintaan PMN naik 200%. Maka harapan kami ini bisa dikaji ulang, karena agar negara tidak begitu murah meriah memberikan PMN begitu saja tanpa mengukur produktivitas dari PMN itu sendiri.
Maka yang pertama saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh kawan kami Pak Herman Hoiron. Setahu kami 2 tahun lalu ketika kami rapat dengan PLN, saat itu sudah jelas bahwa dengan PMN terakhir itu, waktu itu bisa dicek di rapat 2 tahun lalu, Pak Dirut PLN mengatakan bahwa ini adalah tahun terakhir kita meminta PMN untuk kepentingan program listrik masuk desa. Pertanyaannya, kemana duit PMN 2 tahun yang lalu? Kemudian hari ini, ketika minta program listrik desa ini, kami ingin tanyakan, kami sepakat apa disampaikan kawan kami Partai Demokrat tadi. Dana PMN yang dibutuhkan 3 triliun ini akan disalurkan di listrik desa di mana saja. Dan yang kedua, harapan kami ketika itu memang benar-benar dibutuhkan, maka harapan kami juga tidak menggunakan transmisi seperti yang selama ini berjalan karena itu biayanya sangat mahal. Mungkin ke depan bisa menggunakan EBT agar lebih efektif dan juga kemudian bisa mendukung program pemerintah soal energi baru terbarukan. Kemudian soal ID Food. Di minggu yang lalu kami juga rapat dengan ID Food, dengan RNI. Kami sangat kecewa ternyata setelah kami memberikan PMN ke RNI tidak ada perbaikan ke RNI. Dan ternyata di tengah mahalnya harga minyak goreng, di tengah harganya meningkatnya harga beras, ID Food bahkan jauh lebih mahal harganya daripada di pasar dan sebagainya. Artinya apa? Artinya PMN yang diberikan pemerintah tidak ada artinya sama sekali bagi mereka. Maka harapan kami, kalau ini tidak jelas peruntukannya, tidak jelas KPI-nya, untuk dicoret dari daftar usulan PMN di tahun 2024 begitu. Kemudian di halaman nomor 2 Pak Menteri, di halaman nomor 2 soal PMN tadi, kami ingin tanya agar tolak ukurnya jelas. PMN yang sudah diberikan kepada BUMN ini tidak secara akumulatif, dividennya saya ingin tahu secara jelas berapa dividen BUMN penerima PMN. Ini agar kemudian kita tahu mana saja BUMN yang sebenarnya hidup hanya bergantung dari PMN, agar kemudian tidak jadi benalu, tidak merusak BUMN yang bagus-bagus yang selama ini telah berjalan. Mungkin itu saja sedikit dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, panjang.